Selamat datang di podcast Kreatif Planner kali ini. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi Kreatif Planner podcast ini digagas oleh Dinas Pariwisata bekerja sama dengan kawan-kawan dari multimedia dan Dinas Koperasi. Saat ini kita lagi ada di ruangan yang sangat keren dari Dinas Koperasi. Dan hari ini saya kedatangan... Tunggu dulu. Belum, kamu mau gini-gini aja. Kali ini kita kedatangan Radika. Yeay. Halo Radika. Dan halo. Masih ditemani oleh Mbak Rini yang tercinta sebagai co-host. Tunggu, produknya apa namanya? Kainnya Radika. Pakai nya memang, Iya, ada nyanya. iya kan kainnya. Kainnya Imbuhannya, Radika. iya. Yang memilih karena yang punya adalah Radika. Iya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu kainnya Buat teman-teman yang belum tahu, Radika ini punya usaha Betul. penjahit ya. Bukan. Oh, apa ini? Penjahit. Desain. Penjahit apa? itu profesi. Kainnya aku jual. Iya ya. Gimana sih? Kain, punya Tunggu, kain Cok. kita. Ya, ini Penjahit susahnya itu ini profesi. mulai diserang nih. Iya, kok penjahit tiba-tiba. Tuh kan. Kalau itu namanya Beda. Iya. tailornya Radika ya, penjahitnya Radika. Udah salah terus nih. Tunggu dulu, ini aku nggak ngerti. Jadi ini adalah bukan desain juga. Bukan. Jadi Jadi kain. jual kain aja. Memang- Kain aja, bener-bener kain aja. Jual Murni kain hasilnya punya Radika. Oh, bukan yang sudah dijahit, bukan yang Bukan. sudah Dan juga jadi bukan baju. batiknya Radika. Bukan batik Bukan juga. batik, bukan tenunnya Radika. Jadi pure kainnya Radika. Kain. Kain tapi ada motifnya. Ada Nah, Oh. terus motifnya macam-macam. itu Nah, dari Radika. Dari Iya. saya. Oh. Asli dari Radika. Oh enggak, ada beberapa yang memang kita jual kainnya aja, kita bahkan hanya menjadi jalur aja dari Menjual, ya. pembatik-pembatik gitu-gitu. Tapi Oh. yang desainnya Ada. Desainnya orangnya Kak. Jadi saya bener-bener jual kainnya aja. oh gitu. Tapi Radika ada yang mendesain kainnya juga. Ada dua. Ada. Dua, ada. Hebat ya. Thank you ya. Iya. Itu sorry Radika, Oke. produksinya di Di sini. kalau yang Radika desain sendiri. Iya di sini. di rumah. Di sini di rumah. Ini sendiri. Iya. Oh. Kita ada dua punya kain yang memang sampai sekarang ini masih belum bisa kita jual gitu ya, karena kita masih dalam proses untuk mendesain, karena banyak banget Kak di dalamnya itu kita pengen ada genzinya tapi ada daerahnya juga. Jadi di dalam kain itu ada ceritanya gitu. Wih. Tapi kalau menurut Radika, Oke. kalau kain yang Radika punya itu tadi yang dua jenis itu cocoknya buat apa? Baju kah atau apa? Enggak, jadi kita bener-bener gini, jual kainnya kita bener-bener emang mau kainnya yang dipakai. Karena dari awal, dari 2019 itu kita emang ingin mengkampanyekan berkainnya. Jadi bukan kain yang akan diolah menjadi Dijahit apa dan lagi. apa gitu. Jadi bukan Radika Taylor ya? Berarti kalau kainnya doang misalnya kain nih bentuk berapa kali berapa Jadi pakai 2 meter. gitu. Gituin aja gitu. Di ya? bawah, jadi bawahan Kak. Oh, jadi bawah. bawah. Karena Tapi ini nggak memang dijahit gitu ya? betul, karena emang tradisinya yang ingin kita jaga. Memang dari dulu kan kita atasannya kebaya, bawahannya pakai kain. Jadi itu yang pengen kita kembaliin. Jadi atasannya pakai kaos oversize, pakai kemeja kayak gini, bawahannya pakai kain gitu. Kalau di sini bahasanya itu tapeh ya. Betul, Tapeh. ampi, tapeh, iya, gitu. Kalau Iya, iya. berarti cowok belum bisa. Kenapa cowok nggak bisa? Harusnya cowok yang emang awalnya itu yang saya lihat di 2019 justru. Cowok pakai rok. Kan sarung. Teater kan bisa. Iya. Teater bisa kan? Kan sarung doh. Oh. Iya, kayak gitu kurang Emang lebih. sarung nggak bisa Pak Haji pakai sarung. Iya kan, tapi kan ini kain gitu loh. Emang sarung Oh, bukan kain? Bali begitu Ini ya. dia nggak mau kita berantem ya, tapi dia dari tadi ngajak berantem gitu loh. Bali ya. Kayak Iya, Bali. iya, Oh, kayak Bali iya. Cantik ya. Tapi susah kan naik motor. Enggak. Enak Enggak. aja ya? Saya udah membuktikannya bersama Tretan Muslim waktu itu. Oh, aman. Iya, iya, Tretan Muslim ya. Dia
Bapak dia mah kalah sarung malah. Iya, Senang jadi pakai pernah saya pakein kan kain, ada videonya gitu di Instagramnya kayaknya Radika, saya pakein cara melipatnya itu yang bikin kita jadi susah ngapa-ngapain. Nah. Padahal ada cara ngelipatnya, mau salto mau gimana itu nggak bakal lepas. Ada. Oke. Nggak bakal lepas. Aman gitu Aman. ya. Apalagi naik motor Enggak, segala macam. bahkan ada yang dia bisa ngebentuk celana ya. Betul. Iya kan? Bisa bikin bentuk celana, apalagi ada cara ikatnya orang Sulawesi itu. Itu cantik Kak kalau perempuan yang pakai. Jadi ada bunganya di sini. Itu ada caranya semuanya. Iya. Gitu. Jadi atas dasar ingin memelihara kebudayaan Betul. lah ya awalnya, sehingga kepikiran untuk kenapa aku nggak bikin aja. Iya Ya kan? betul, di 2019 itu sih. Itu 2019 mulai. 2019 itu waktu Covid kayak Karindo 2019 itu waktu Covid. Setelah itu saya lihat di Instagram, di TikTok dan di YouTube juga, dimana di Pulau Jawa itu mereka gembiar-gembior untuk mempromosikan atau mengkampanyekan yang namanya berkain. Sedangkan di Kutai Kartanegara sendiri, saya sebagai putri daerah resah liatnya, mereka aja banyak banget motif-motif dari Jawa gitu ya. Mereka menampilkan itu tuh bahkan di coffee shop mereka nongkrongnya pakai kain. Pakai kainnya. Kita di sini waktu itu ya masih ada ISBI dan alhamdulillah sekarang masih ada, udah ada lagi ya. Mereka itu ngampusnya pakai kain. Ngampusnya pakai kain Kak. Tidak dimarahin dosennya ya. Justru diapresiasi. Iya. Justru diapresiasi. Karena seni. Iya. Iya, betul. Karena seni rupa. Iya. Gitu. Kan kalau kedokteran kan dia pasti kenapa kamu nih datang pakai sarung-sarung gitu. Iya benar. Jadi waktu itu kan saya pernah bilang juga karena akhirnya saya berkesempatan untuk bekerja sama juga dengan seniman-seniman yang ada di ISBI waktu itu. Jadi mereka bikin kainnya, saya beli, saya jualkan. Itu 2019. 2000 berapa itu? Sebelumnya ya? Enggak. Setelah itu karena kita bikin 20-an, proyekan 2020-an, berarti gitu ya? Enggak, jadi mereka karena mereka nggak punya tempat kan Rendo. Oh, mereka punya. Nih aku punya. Punya prianya barangnya, tapi mereka nggak punya jual tempat. di mana Iya. ya gitu ya. Iya. Akhirnya Bedi- kamu bawa ke pasar malam gitu. Enggak dong. Iya dia beli banget demi apapun. Oh, sudah di kainnya Radika. Iya dong, ya Tapi awalnya Allah. gimana sih? Awalnya memang dari rumah doang. Penyelotok aja nih. Iya, nggak maksudnya, apa-apa. Enggak apa-apa. Memang nyebelin. online dari rumah doang pemasarannya atau gimana? Enggak, gitu? jadi awalnya banget itu kita punya grand opening yang kita kemas namanya Diskoria Malam Batika. Yang waktu itu ya Waktu di itu. Jalan Naga itu Iya ya. betul, bukan di Naga ya, di Jalan Naga. Jalan Naga. Terima kasih. Nah setelah itu di Diskoria Malam Batik itu kita bikin grand opening di mana ada kurang lebih 20-an model pakai kainnya aja Kak. Itu Literally punya cuma Radika kainnya. semua? Iya. Itu Cuman hanya kainnya pakai aja. kain aja. Cuman pakai kainnya Nggak aja. ada pakai dalaman lain lagi. Nyebelin banget ya Allah. Oh, Ya pakai dong dalaman. cuman tidak Emang menggunakan pedalaman mana nih? kan Ya kayak Allah misalnya ya dia pakai Tuhan. pakai kaos dalamnya gitu Iya. loh. Enggak ada ya. Pakai Oh, kaos tetap pakai. hitam. Heeh. Nggak mungkin kayaknya aja dong. Oh, gitu. Melorot kan tidak berbusana namanya ya. Terima kasih loh. Jadi Rido, ya. enggak maksudnya dia enggak ada pakai bukan itu maksud aku. Maksudnya kayak kaos hitam atau celana pakai panjang celana gitu. hitam dan dalaman Oh hitam gitu. pakai Tapi semua yang dipamerkan hanya yang kain. Justru kain. ketika mereka catwalk itu mereka menunjukkan bagaimana sih tutorial pakai cara kainnya. pakainya. Betul. Karena itu sebenarnya yang ingin kita kampanyekan. Sebenarnya itu ketika teman-teman bilang kainnya Radika tuh apa sih sebenarnya? Sebenarnya kita nggak jual barang Kak. Kita nggak jual brand, tapi kita jual keresahan. Gimana caranya Gen Z semua yang semuanya Biar masih semakin pada resah, muda-muda ya. resah terhadap batik kita ini, kapan sih kita lestarikan itu? Iya, Sementara iya, di Jawa atau di mana-mana Iya, itu benar. mereka tadi yang saya bilang mereka ke coffee shop segala macam itu mereka pakai kainnya khas mereka dan mereka sangat bangga. Saya pengennya kayak gitu ketika teman-teman semua yang ada di sini nongkrong ke coffee shop, makan siang, lunch segala macam ke restoran, mereka bangga pakai batik khas Kutai Kartanegara Betul. gitu. Walaupun- Daripada pakai celana pendek kan ya. Betul. Enggak. Betul, gitu. betul. Kan Iya, lebih kayak simpel pakai nongkrong. apa ya, Iya, gitu. betul, Kak. Gitu ya. Dan enak banget.
kesaksian juga dari Tretan Muslim, beliau bilang katanya Lega, kalau ya? kalau pakai itu enak banget katanya kayak gitu karena anginnya Nah, masuk. iya bener lega. Bener, iya dia bilang Iya, kayak mungkin gitu. bisa jadi pilihan saya juga ke depannya karena saya sebenarnya cukup sulit bercelana panjang. Oh gitu ya. Karena panas gitu lah. Iya iya Jadi, iya bisa ya, bisa. mungkin Mungkin podcast selanjutnya lah ya. Boleh nanti. pakai Boleh. berkain ya kan. Iya. Oke, nanti kita coba tapi Ini nggak saksinya ya. Tungguin. ini lagi muka bingung ini. Cuman kan hitungannya itu bisnis ya jatuhnya. Betul, Walaupun betul. memang tadi Radika bilang yang dijual itu sebenarnya bukan jasa, bukan produk atau apapun, tapi pengen ya mindset lah yang dijual Iya, sebenarnya. benar. Pengen mempengaruhi orang-orang. Cuman kan ya balik lagi, maksudnya itu kan usaha gitu kan. Benar. Gimana sejauh ini? Aman aja kalau kainnya Radika ini? Apakah- Alhamdulillah. Heeh, putaran. Alhamdulillah karena tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara sangat didukung dengan pemimpin kita gitu. Waktu itu saya dikasih wadah justru kayak seperti yang kita lihat bersama di malam minggu kita udah aktif namanya SOE Simpang Odah Etam. Di situ saya dikasih tempat sendiri buat jual kainnya Radika, tapi di situ kan sudah masuk daerah wisata ya. Iya. Daerah wisata di situ, jadi Jalan Kartanegara itu kemarin diresmikan oleh beliau juga, dan dimana di situ semuanya wajib pakai pesapu namanya Kak, Iya. atau ikat kepala kuta. Jadi setiap orang yang lewat sana wajib pakai pesapu. Enggak. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Gimana? Iya harusnya seperti itu Kak, karena udah menjadi daerah wisata di situ kan. Jadi alangkah lebih baiknya setiap malam minggu semua yang ada di situ boleh pakai pesapu, khususnya laki-laki. Oh. Nah, karena malam saya minggu pas di acara itu. SOE itu, dan harapannya sih tidak hanya malam minggu ya kan. Setiap lewat sana. Iya ya. benar, tidak hanya setiap lewat sana nggak lepas lagi kan, nggak mungkin gitu ya. Iya. Maksudnya Dan nggak dipakai gitu Dan loh. nggak juga setiap malam di situ ada UMKM Iya, gitu. kan setiap Karena malam kan di minggu. situ UMKM lain kan ada kayak kesibukan sendiri di Betul. luar itu. Iya, betul. Tapi aku seru loh yang di Simpang Odah Hitam karena setiap malam menampilkan setiap malam Malam minggu ya. minggu. Betul. Menampilkan ada siapapun boleh nampil, Boleh. Iya, daftar, betul. terus Betul. UMKM-nya rapi sekarang aku Betul. lihat berwarna merah sekarang ininya ya seragam lah, sudah ada keseragaman warna ya untuk di ininya tenda-tendanya. Iya, dan itu bagus loh kesenian Iya, kita iya. juga di situ masuk dari Mamanda kayak gitu. Loh, tunggu dulu. Saya berkainnya Radika, saya salah nggak? Berkainnya nih tuh, kainnya bisa nambah-nambah itu oh, gitu. enggak. Tidak, Allah Akbar ya Allah. Hobi banget nambah-nambah yang ngurangi. Tunggu dulu, ini kainnya ya? Kalau berkainnya Sorry. Berkain itu Iya, salah. Maaf. kata kainnya. sifatnya. Iya, maaf Berkain. kainnya. Kata kerja, sorry. Iya, maaf kainnya Radika. Iya. Aduh. Thank you Rendoli. Iya, enggak, tadi enggak salah kan. Iya kan? Iya benar. Jadi Seragam merah betul. Betul, aku seneng banget udah cantik, rapi lah ya. Semoga nanti yang pengembangan jalannya itu kan lagi pelebaran nanti Betul. ya. Nah, semoga tuh ini Lancar jadi dan cepat lah ya. bisa dimanfaatkan semuanya seru karena Mbak, ini kan kenapa ya? yang selalu hadir di sini. Betul. Cuman saya belum, mungkin saya nanti ya. Ini Oh, kan belum, ini belum. kalau itu nanti lah ya. Iya. Kan saya sudah undang kalian nih, maksudnya saya diundang juga lah. Oke, Gitu bisa kan. siap. Boleh nggak? Boleh dong. Iya kan? Iya boleh lah, tolong. Iya, boleh. Iya. Nah jadi sudah di Simpang Odah Hitam sudah jual. Simpang. Sejauh apa nih kalau masalah kita coba aku mau tipis-tipis masalah bisnisnya. Nah, dulu. karena di Gimana situ tuh? Ha-ha. dikasih tempat dan kebetulan harus yang tadi saya bilang pakai pesapu gitu ya. Dan alhamdulillahnya beliau yang di belakang saya ini menyuruh saya untuk bikin yang namanya boot sendiri gitu. Dan kainnya tolong dibikinkan jadi pesapu gitu. Akhirnya- Dan akhirnya hanya saya lah satu-satunya yang berjualan pesapu di situ. Ketika orang mau cari di mana saya bisa beli pesapu, di sini di kainnya Di Radika. situlah di gitu. berkainnya Radika. Kainnya Di kainnya Radika. Saya udah nggak mau ini Kak, capek udah. Jadi- udah nggak apa-apa, biarin aja, biarin. Enggak, aku nanti bantuin. Aku nanti Gimana bantuin. kalau kamu bikin acara judulnya berkainnya? Awa aja yang molakan. Awa aja. Iya ya. Dia lo bikin Salah. ya. Iya, aku yakin dia juga pasti bikinnya. Berpikir keras maksudnya Iya. apa yang menarik. Terus dihancurkan sama seekor
Aku nih Iya merasa kan? dihancurkan sih. Nggak Dirusak apa-apa. dia kan sama seekor Rendo. iya gitu, maksudnya kurang ajar nih orang, kita capek, maaf ya. Jadi akhirnya disitulah mulai ada ini ya, mulai kelihatan pertama, terus Iya, mulai alhamdulillah. engagement mulai lumayan ya berarti Alhamdulillah, di Simpang Oda FM itu. Kerjasama sama influencer Kalimantan Timur juga sih luar Mulai biasa. jalan juga ya. Tidak hanya Kalimantan itu tadi saya bilang kayak Tretan Muslim Iya, gitu-gitu. Tretan Muslim. Terus stand-up komedi Kalimantan Timur juga karena beliau kadang-kadang tur kan bawa kainnya Radika gitu. Jadi bawahannya pakai kain. Oh iya. Loh, jadi yang dipakai Mas Tretan tuh itu? Iya. Oh Semua? enggak. Kadang beberapa yang saya kesempatan mereka ke Samarinda kan. Oh gitu. Kita datengin I see, gitu. I see. Jadi kerjasamanya begitu ya. Betul. Nah, terus ini kalau mungkin nih ada yang mau kayak mau nanya, kemana nih? Kalau mau beli misalnya selain Ke di Simpang Oda Hitam. Instagram saya aja Oh di sih. Instagram. Heeh. Nah sejauh ini kalau kain tadi ada bilang kain yang dibikin sendiri. Betul. Berarti itu dibikin tuh gimana sih? Digambar ya? Didesain dulu sih, didesain dulu. Yang itu saya bilang didesain dulu. Setelah itu untuk sekarang waktu ini maunya dikirim dulu karena dikirim ke yang bisa bikin batiknya yang ada di Pulau Jawa gitu. Karena ya seperti yang kita ketahui bersama Kak, di sini ini banyak banget pembatik tapi nggak ada medianya, nggak ada tempatnya. Kalaupun ada sangat sedikit gitu yang mau mengembangkan itu Kak. Termasuk ya saya ini ya salah satunya yang pengen punya gebrakan gaya-gaya baru kayak gitu. Pengen membatik juga gitu. Medianya nggak ada. Pengen untuk mengembangkan Oh, pembatik-pembatik cuman- yang ada di Kota Iya. Kartanegara ini loh, Mas. Karena Iya. masih ngirim ya. Betul. Iya, sorry. Aku Ha-ha. pikir Karena gitu. ya pembatik ini batik-batiknya ini salah satu termasuk limbahnya besar Kak. Maksudnya? Limbah sampah dari batiknya ini. Oh. Iya, dari malamnya itu. Nama lilinnya ini adalah Astaga, malam, betul. Itu. hasilnya. Iya, makanya banyak orang Ada yang ya? masih. Oh, air rendamannya juga termasuk ya? Iya. Kita akan bahas limbah. Kok bahas limbah sih? Kita akan bahas sekali lah. Kita akan bahas di sesi yang kedua tentang kainnya Radika. Saya nggak salah sekarang. Kita akan bahas di sesi yang kedua nanti tentang kainnya Radika. Masih dengan Rini. Tentang tadi kita masih mau bahas banyak hal lagi. Salah satunya mungkin nanti kita akan bahas sedikit tentang limbah. Masih di podcast Kreatif Planner. Oke, pasti kalian terkejut kan? Sama, saya juga terkejut. Ini saya tadi agak setengah dipaksa untuk menggunakan pakaian-pakaian ini. Saya berasa kayak raja ya setelah menggunakan Gimana ini. lega rasanya? Kan tadi bilang lega kalau Ya ini pakai masih sama. pakai celana, Bu. Iya, nanti lah kalau nggak pakai Iya, celana. cuma ya. nanti mungkin Kita kita tutorialan lagi. ajukan untuk tidak menggunakan celana ya. Maksudnya yang leganya gimana? Iya. Karena ini masih ada. Ini memang untuk yang ada celananya di Nggak, dalam. ini biar simpel aja tadi. Oh gitu. Ternyata ya mau gimana pun yang penting ditutupin gini ya. Iya, kain aja. Kayak tadi ini aku lihat dia di-cut aja, Di-cut udah aja. beres. Yang penting kamu mau makainya dulu gitu kan, bukan mikirin gimana bentuknya. Jadi buat teman-teman silakan. Enggak, ini serius, ini bagus. Kalian kalau lihat saya pasti lucu. Cuman Jangan lihat modelnya Enggak, lah kenapa ya. sih? Kok merendah gitu? Di lucu ganteng kok. Ganteng kan hari ini. aku belum lihat ini di kamera sama sekali. Aku belum lihat di kaca, belum lihat di mana. Gagah loh. Ini aku sudah Gagah bayangkan. Ayo, saya juga nggak bodoh-bodoh banget, Mbak. Ini loh warna ini sama ini nggak sinkron. Nah, terus coba cari warna lain kah? Tadi tuh langsung Ada. dihantam warna Gagah ini. loh, gagah. Aduh, Mbak, lihat nih. Nih pewarnaan saya juga nggak bodoh-bodoh banget nih, beda banget. Ya warnanya. ampun, gagah loh, iya Do. kan? Sumpah. Alhamdulillah kalau Gagah. Tapi saya nggak ya, walaupun saya ragu tetap ya. Ya, silakan. Oke, Gagah apa kainnya? tuh kan. Gagah, Reno gagah. Nggak lihat Mas ini juga nanti aja. Nah jadi inilah kain yang ada di kainnya Radika, bukan berkainnya ya. Nah terus
inilah juga kain-kain yang kemarin dipromosiin berarti ya. Betul. Nah, termasuk yang waktu launching juga ini yang dipakai. Enggak, ini baru aja. Jadi aku beli yang ini sama pembatik lulusan dari ISBI. Oh, jadi udah Dari Kokar. beberapa apa sih namanya? Beberapa katalog gitu ya. Iya, udah beberapa Oh. katalog kayak gitu. Kalau Karena yang kalau yang perdana waktu yang di acara itu kayaknya udah habis, udah Oh. nggak ada lagi. udah. Berarti ini baru ya? Ini baru Kak. justru kayak ada eksklusifnya gitu Betul, ya. karena nggak akan ada lagi gitu. Nah, waktu di acara kemarin deh yang di launching, Iya, di grand opening ya. apa namanya? Di Skoria Malam Batik. Diskoria Malam Batik. Jadi itu orang-orang datang ke sana wajib menggunakan batik kah? Betul. Jadi karena di sini Pantes kan saya tidak datang. tapi gini, awalnya kan kita mau mengkampanyekan berkainnya, Kak. Jadi Aya. di sini kan orang-orang kan udah jarang jual kainnya. Jual batiknya aja yang jadi untuk berkain itu kan nggak ada di sini, hampir nggak ada. Iya. Kayak gitu kan, karena di sini kadang-kadang udah jadi olahan, kayak udah jadi baju, udah jadi rok, udah jadi celana. Tapi kita di situ membebaskan. Pokoknya ada batiknya aja. Karena jarang kan, kalau nggak ada yang datang dong pasti kan. Jadi situ konsepnya kita melibatkan UMKM juga datang di situ. Jadi biasanya Diskoria ini kan konsepnya biasanya negatif ya kalau misalnya untuk tengah malam segala macam, karena acaranya sampai tengah malam Kak, sampai jam 12 malam. Tapi di situ kita berdiskonya pakai lagu daerah. Jadi mereka joget-jogetan, terus mereka bawa minuman gelas kecil kayak gitu tapi isinya jamu. Oh, jamu. Terus Nah, itu lagunya bekerja sama lagu daerah di DJ kan gitu, di di-DJ-kan. remix. Iya, ada Itulah DJ-nya dari Samarinda. konsepnya. Betul. Jadi berbatik, minuman paling tidak karena susah tadi kain itu ya. Betul. Jadi mendekatkannya pakai batik dulu. Jadi mereka di Skorianya pakai batik gitu. Terus kemudian minumannya itu jamu. Betul. Pantes saya nggak bisa datang. Saya sudah nggak punya batik dan tidak bisa minum jamu. Oh, masa minum jahe aja nggak bisa? Sangat. Nggak bisa, wedang gitu nggak bisa. Sangat. berarti itu sampai jam 12 itu minum jamu gitu. Iya, jadi orang-orang kan biasanya pulang-pulang nggak mabok ini kita. Jadi pulang-pulangnya sehat Hangat, gitu. hangat, Hangat, iya. betul. Terus juga di opening itu kita ada tari kontemporer. Tari kontemporer di mana tari itu menjelaskan bagaimana sih suka dukanya membatik itu. Jadi dia ada Iya, gerakan-gerakan. ada. Wah. Nah, Ada. kalau itu yang saya menyesal untuk tidak menonton. Setelah itu disambut dengan puisi batik juga. Ada juga. Ada puisi batik. Setelah itu dilanjut dengan sampai. Sampai juga. Kemudian lagu-lagu batik juga ya. Berarti. Enggak lagu-lagu batik juga. Lagu-lagu batik gimana? Itu juga saya kurang mengerti. Lagu batik. Oh, mungkin Rendo bikin lagu ini kan ditunggu karya-karyanya Rendo ya. Tapi serius, aku kalau ini Ren ya, kalau maksudnya kayak mikirin konsepnya, oh kita pakai batik aja semua, kemudian nawarin kan pasti nawarin Betul. untuk ayo datang ya gini. Itu aku salut loh, maksudnya effortnya pasti luar biasa kan, karena dia selain konsep yang dipikirin, gimana cara ngundang orang juga, terus nanti orang di dalam gimana ininya, hebat juga ya. Tapi Berkainnya. ini kalau kain sendiri, Kainnya. kain sendiri itu ada macamnya sih. Misalnya kainnya Radika ini ada udah dari 2019 itu misalnya motifnya khusus ini terus namanya ini gitu. Ada nggak sih? Nggak ada Kak. Nggak Ada. Berarti karena bebas kita, ya karena desainnya kita ya? emang dari awal juga media juga menjelaskan bahwasanya kami ini fokusnya mengkampanyekan berkainnya Kak. Jadi teman-teman mau pakai kain yang ada di rumah pun sebenarnya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya yang kayak tadi saya bilang yang di SOE ini, Mbak, Mas ngapain sih Mas? Ini apa Kamu masang di mana? Lagi. sapu tangan gitu. Bukan, nah jadi kalau yang perempuan karena lewat di daerah SOE itu harusnya yang kalau laki-laki pakai pesapu, kalau perempuan saya nyediain yang namanya bandana. Oh, ini untuk banda. Betul, jadi poninya keluar gitu kalau yang nggak pakai hijab. Tapi kalau misalnya yang pakai hijab gimana? bisa. Kayak saya misalnya langsung aja di belakang sini. Tapi kalau misalnya ada yang jadi shawl tadi ya, jadi dasi kayak gitu. Yang penting ada ornamen-ornamen daerahnya batiknya Kalimantan gitu. Kalau ini bikin sendiri juga. Enggak, aku beli itu. ini belum. Beli. Aku beli pure sendiri terus aku gunting-gunting dan dineci gitu. Sama kayak gini, kain-kain yang kayak gini kan juga sebenarnya nggak dijahit tapi harus dineci biar rapi. Oneci itu apa tuh?
Ini Neci, ini yang ujung-ujungnya ini. Nih, kayak gini. Kalau enggak dia apa? Oh alah, Dia kayak offside. keluar-keluar gitu ya. Offside. 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 Ini kiper nih. Enggak, maksudnya keluar-keluar gitu. dengan Iya iya betul. penalti. Ya bisa, ini rusak ya. Nah, setelah itu ini Iya, mereknya gimana? Brandnya saya brandin ini aja karena kan maksudnya gimana apa Kak? Enggak, maksudnya ini kan tadi di Neci, abis itu sekalian atau Enggak, ini beda? aku sendiri sama timnya kayaknya Radika. Di brandin Di sendiri. Jalan Naga gitu. Iya, Jadi kalau orang mau ngeliat kayak koleksi apa segala macam ya bisa. Kalau ke Jalan Naga bisa. bisa. Oh ada store Bisa juga ada berarti. di bisa. Samarinda juga ada di Sempaja. Oh di Samarinda juga punya store. Berarti ada. sudah sejauh ini udah 2 dong. Iya, store-nya. ada 2. Dari 2019. Tapi home store aja kayak gitu, home production lah kayak gitu. Oh oke. Cuman kalau mau lihat kayak katalog yang ada bisa lah ya. Betul. Seperti itu. Dan cuman memang uniknya ini untuk penggunaannya belum ada apa ya, belum ada kayak segmen tertentu kayak misalnya ini untuk ini kain gitu. Betul, iya ini bebas mau dipakai. Bahkan kita kemarin punya ide juga bikinin yang buat anak kecil. Kayak anak-anak kecil yang kayak umurnya mungkin kayak baru belajar ini kayak balita gitu loh. Kita pengen bikinin kayak gitu. Kegedean. Gede banget Kak. Ini si Tapi kayak pembungkus ini lebih ke pembungkus anak kecil. ngonjon sih, ngonjonnya tuh sih. Lucu juga. Saya pikir cuma saya yang lucu. Ternyata dia membungkus anak-anak pakai ini. Bisa dilipat-lipat. Sumpah, gitu. ini Tapi kan panas ya jadinya Iya. kalau banyak lipat-lipat. Iya, malah ini Nggak, satu imajinasi- badan bisa. Imajinasi aja kayak Jadi kayak lemper kacang dia. gitu. Kacang nggak sih? Lemper kacang. Iya. Oh pengen buat yang anak-anak. Berarti ukuran lebih kecil. Gitu. Cuman tinggal penggunaannya aja lagi ya. Tapi lucu nggak sih kalau kalau anak kecil gitu ya kan biasa ada nih yang mau jenguk gitu kan. Jadi lihat pakai batik. Iya, bisa. Iya benar. Lucu banget. Bungkusnya gitu loh yang buat bayi. Ngerti nggak? Iya. Iya nggak? Boleh tapi ya. Jadi kan Kenapa nggak boleh? Oh kirain itu kayak Iya khusus. loh. Enggak kah? apa, Anunya itu. kainnya kan yang punya anak aja kan. Apa sih namanya tuh? Kan biasanya kain batik-batik juga kan ya Oh, kalau iya, misalnya iya. dari daerah kan ya. Misalnya Oh, dari desa-desa bener-bener. gitu-gitu kan. Yang ini nggak pakai nyampe ke corak situ. sendiri ya. Nah, ini coraknya memang khas. Memang Kalimantan. yang di Radika itu semuanya khas Kalimantan. Iya, Kalimantan. Semua. Kita fokusnya harusnya ke Kalimantan aja. Kalimantan punya batik ya berarti. Punya banyak banget. Anggap saya nggak Kutai tahu. Kartanegara, Kutai Kartanegara banyak banget batik. Cuman kan yang paling sering yang ini ya, yang kayak gini. Iya, Ribang. tameng-tameng gitu kan. Cuman sekarang kan udah banyak banget berkembang kayak mainan-mainan tradisional sekarang udah jadi batik, motif batik. Makanan-makanan tradisional sekarang udah jadi buah batik. ya. Buah-buah sekarang Contoh, udah contoh. buah lay, terus Ada batiknya. Ada. Jadi duri-duri gitu. Makanya datang dong kemarin ya di Duri-duri denger gak Kak? Duri-duri katanya. Apa duri-duri? Iya, jadi batiknya berduri-duri gitu. Enggak Iya. dong. Kan motifnya bukan pohon apa bukan buahnya ditempel di situ. Kok gimana sih? Bukan, maksudnya gambarnya kayak gambar Iya. duri-duri gitu. Buahnya jadi ada kayak makanan juga kayak khas ada makanan jajak cincin. Kalau jadi cincin kayaknya make sense ya. Lucu kan bentuknya ya. Iya, kalau Iya, iya. duri maksudnya buah lay nggak ini, nggak make sense gitu. Duri-duri kan, kayak durian gitu tuh. Nggak Iya, make terus? sense. Maksudnya nggak make sense. Iya, nggak tahu sih. Masuk akal Kayak sih. pisang aja jadinya. Semuanya enggak, semuanya bisa dijadiin Oh, motif batik. iya, iya. Bahkan ada yang difabel yang kayak teman-teman tuli, itu Bisa mereka ngerasain. membatik tuli. Tuli bukan nggak punya tangan. Kalau ada peluit di sana, prit, offside. Yang iya, yang sahabat tuli. Iya, sahabat tuli mereka bikin motif batiknya itu adalah gerakan tangan. Keren. Emang keren. Dia udah Itu- lihat langsung. Udah kemarin main-main. Itu saya semuanya ke di situ. kainnya Radika ada. Enggak dong, Oh. itu di teman-teman tuli ada. Mereka produksi sendiri. Bikin. Bikin sendiri. Keren-keren banget, cantik-cantik banget Terus motif-motif kemarin mereka. diambil? Enggak, Kak. Tapi saya lihat, saya pengen ngajak mereka kerja sama sih teman-teman tuli itu mereka. Oh, Jadi ada barusan tempatnya. Baru mau berjejaring nih karena Radika pernah lihat mereka Iya. seperti itu. Iya, iya. Keren ya, ternyata banyak banget itu kita baru di Kutai Kartanegara. Betul.
apalagi kalau di Banyak banget Kutai Kartanegara, banyak banget kalian. Iya. Banyak banget. Makanya itu that's why saya resah banget ketika mereka yang di sini pakai kainnya atau pakai batiknya justru motifnya dari luar, dari Pulau Jawa. Makanya saya ya ampun kayak gitu. Sebenarnya di Kutai Kartanegara kaya banget, apalagi kita di sini ya, kerajaan tertua gitu ya. Banyak banget cerita yang bisa kita pamerkan ke seluruh, tidak hanya Indonesia. Saya harapannya sih kayak gitu. untuk jadi batik itu ya. Betul. Wah, luar biasa. Saya juga, tapi itu semua nggak akan berjalan dengan sempurna kalau tidak dimulai dari yang muda-muda dulu. Ya Betul, kan? Betul. betul. Nah, masnya ini besok ya, Semuanya ya pakai batik ya. Iya, Apa bingung terus. Iya, sapu ya, karena teman-teman ini mindsetnya ketika bilang batik pasti pikirannya kuno, bapak-bapak kondangan, itu yang pengen kita rubah Karendo. Tapi kalau sekarang aku terbalik. Kalau kita ngobrol soal batik, kalau buat teman-teman ini yang biasanya sering bermain tanah-tanah ini, jadi dia lebih ke elit gitu Nah, sekarang. harusnya- Ya kan? harusnya Iya kayak kan? gitu, Maksudnya iya. kadang orang mikir kalau pakai batik nih ini bisa nggak sih kayak contoh kayak berkain kayak kainnya Radika atau batik-batik yang kayak gini kalau dipakai aktivitas sehari-hari gitu. Nah itu harapannya kan Itulah. tadi saya goalsnya saya kayak gitu. Nggak bisa nggak sih? Bisa makanya tadi sebenarnya elit juga nggak kurang tepat menurut saya ketika teman-teman bilang batik, maka mindset pertamanya adalah elit, itu menurut saya juga kurang tepat karena berarti orang-orang seperti kita ini nggak bisa pakai dong, berarti nggak bisa dipakai sehari-hari kayak Kak Rendo tadi bilang dong gitu. Tapi kan. menurut saya nih kayak gini saat ini Radika menggunakan ini corak apa tuh? Ini Yang fresh, di- ini Kalimantan juga. Nah, pakai corak gini. Saya langsung kelihatannya keren. Iya. Oh enggak, maksudnya kayak misalnya nih kayak dia kayak nggak mungkin menggunakan ini gitu loh. Iya karena nggak Karena dia mau nggak juga keren. dia pakai ini. Dia nggak gitu keren, kan. dia nggak keren gitu loh. Ngerti nggak sih? Nggak modis. Dia nggak, dia pakai apa ya ditumpukan paling atas di lemari itu yang dia pakai. Loh, bener, aku juga gitu masalahnya. Aku tuh maksudnya bilang gitu tuh sama kayak aku juga. Jadi kalau mau jalan nih kayak misalnya Radika misalnya kan mungkin cocoknya pakai apa ya? Kalau aku tuh nggak, yang paling atas apa ya? Das gitu aja. Jadi, Oh jadi ini paling atas tadi ya? iya. Bisa. Aku misalnya nih kayak saya pinjam ya. Ini. Nah. Kalau misalnya teman-teman tuh kayak gitu kan pakai jeans. Nih. kayak Atau saya kita pakai cari jeans. modelnya aja. Ya ampun Ini, parah banget. masnya ini aja. Mumpung hanya tinggal Dia nih nggak daripada siap nanti gitu. dia ngamuk. Coba Mas yang ini ninja ini boleh masuk ke sini? Mau diapain? Ya, coba Sini, misalnya. Diapain coba? Coba. Saya kemana? Masuk aja. Di Saya kemana? Di sini. ya sebelah sini, sebelah sini. Iya, iya. Karena harus ada tetap yang pandu, ya. Nah, gimana? Mau Ya diapain? kan misalnya dia Mau kasih bandana kali? sangat Gen Z banget nih ya pakai Ya, jeans oke. segala macam. Widih. Ini batik yang saya jual ini kan buat bandana. Tapi Ah. bisa banget kita explore lagi. Kayak misalnya ala-ala kita gantungin aja di sini. Apa tuh namanya? Cantik banget. Apa namanya? Gak tahu saya namanya, yang jelas begini adanya. Nah, udah. Udah. Kamu harus paham itu gitu. Jadi langsung culture. Coba lihat. Saya jadi Ini namanya Putra Silalahi sekarang. saya jadi mau kalau pakai gini, Put. Kayak gini aja, udah. Cukup, ya kan? Cukup. Ini sudah cukup keren ya, mengkampanyekan, ya kan? Cukup. Maksudnya cukup mengkampanyekan. Ini Ayo. yang kita bilang little things are matter. Yang Iya, kayak iya, gini, iya, betul. kayak gini aja. Perubahan sedikit aja berhasil menghasilkan Keren loh Mas. Ya? putra yang sudah tidak kuno. Sudah modis langsung. Pokoknya nanti nongkrong bawa aja kayak Iya. gitu. Bawa aja nih buat kamu, saya kasih. Oh mantap. Tujuan dia mau sini cuma mau ngambil itu memang. Saya Oh kasih. tapi betul ya. Aku tadi pikir kira mau ditaruh di kepala kah, di mana kah? Kenapa saya tadi nggak ditawarin itu ya? Kalau ini dikta, dia pakai di sini sih. Itu Iya, itu iya, udah benar, kayak cakep banget. Coba dia Oh. kalau nggak pakai ini, udah kayak mas-mas ini jual-jualan di Padahal SCBD dia gitu. pakai kaos Dika dulu mana ya. itu? Dikta, Dikta. Yofi Nuno. Oh. Tapi kan dia memang ganteng. Ya makanya saya tadi bilang ketika dia nggak pakai itu, coba aja bayangin. Kalau dia nggak pakai itu jadi kayak udah kurang aja ornamen dari dianya. Oh. Justru dia karena pakai yang sekecil itu aja gitu. Ini juga Putra langsung naik loh. Iya. Jadi nggak usah pakai nilaimu. apa kali ya kayak gitu juga Iya, bisa. Iya, kalau bisa, nongkrong, bisa. ya kan? Bayangkan hanya kain itu menambah value-mu. Betul.
Itu mungkin ini nanti mungkin setahun depan ketemu lagi dia masih itu Gak apa-apa. dipakainya tuh sampai dia bilang, Mbak saya nggak punya aksesoris lain cuman ini aja. Karena Putra yang ngubungin saya jadi saya kasih itu. Oh tahu gitu. Enggak, kenapa saya yang dapatnya ondel-ondel sih? Enggak. Maksudnya Respect. gimana? Enggak, dianya yang udah Oh bukan iya. kainnya. Thank you loh Iya. Kak Dika. Aku ya, Soalnya kan kalau yang dia tadi duduk aja kayak gitu. Tapi iya ya, tadi yang kita kenapa bilang. bawa kayak hamil ya jadinya? Jadi kayak enggak Enggak, maksudnya kayak yang kayak biasa. Iya. kayak gitu dia. Kayak robot gitu kan. Iya. Maksudnya kayak kaku langsung kayak Selega apa? Kan aku pakai celana ada, ya udah pakai celana biasa aja dulu. bukan takut karena gini nih, kadang kalau pakai pakaian gini, pakaian yang nggak biasa, kalau aku ya yang nggak biasa aku tuh cenderung jangan sampai merusak tatanan yang sudah. Merucak ya. Ampun deh. Enggak, tanganmu jangan. Jadi kayak hati-hati gitu ya. Aduh, sumpah. Nggak apa-apa. Untung ini acaranya harus menjaga kata ya, kalau nggak Suni sudah keluar semua. Gak Anda aja ya, saya juga ya. Dan tadi nge-hold ya. Jadi luar biasa banget ya, perubahan kecil tadi sudah dicontohkan. Kalau teman-teman tadi lihat perubahan itu kecil banget loh, sumpah. Itu kayaknya ya ampun nggak sampai setengah meter ya. Betul. Ditaruh begitu, tapi itu butuh kecerdasan juga. Kalau dia tadi kita kesel gitu, mungkin sudah diikat-ikat dia di mana Iya, gitu kan. harus tahu Tapi juga ya. berkat sesuatu yang pas tepat ya, jadi hanya digantungin di situ aja, jadi shawl gitu ya berarti. Nah, akhirnya naiklah value seorang Putra yang tadinya hampir tidak berharga. Astagfirullah. Maksudnya hampir kan? Masih bisa selamat ya. Ya akhirnya naik jadi sangat berharga sekarang sesudah menggunakan itu. Nah itulah mungkin teman-teman sedikit obrolan kita sama narasumber yang luar biasa, dan tumben sekali mbaknya tidak menegurkan saya kali ini karena biasanya dia kemarin sampai ke sana gitu. bilang gini. Sampai saya juga pusing. Timekeepernya gitu ya, gak? Apaan sih ini? Nggak apa-apa. Ternyata cukup jauh juga offside-nya, tapi nggak seru ya. Akhirnya Oke. mungkin nanti kedepannya ini bisa jauh lebih dikenal lagi. Amin. Berarti yang kita harapkan nggak cuman kainnya, tapi bentuk kebudayaannya yang terus itu intinya. Salah Tradisinya satunya. terjaga. Betul. Kalau Radika senangnya mungkin dari kainnya yang bisa dia lakukan, ya inilah yang dia upayakan untuk bisa menjaga kelestarian budaya. Luar biasa. Rini besok sudah mulai pakai sarung-sarung. Sarung-sarung kain-kain. sarung sih? Pakai Nah, berkain. aku pakai ini aja. Iya, tadi kan Iya. Jadi lebih trendy Kak ya. Betul. Nanti kita coba untuk di lain kesempatan ya. Betul. Untuk Rini menggunakan gitu. Tapi Rini kemarin berarti di Simpang Oda Hitam Rini udah ada berkain juga, pakai kain juga. Enggak, belum. Belum ya. Nah, nanti ditodong ya, tolong. Nanti kan bisa. Saya udah 4 minggu kayaknya nggak ke situ ya. Waktu malam minggu ada pertemuan kemarin, makanya nggak karena sempat lihat. kebetulan ada acara juga. Betul. Tapi kainnya Radika ada di situ kan? Enggak. Oh. Jadi saya belum berani melepas tanpa saya juga sih. Oh, jadi kalau misalnya ngetenan atau ngebut gitu atau ngisi tenan atau but, memang Radika langsung turun. Bener, saya langsung, walaupun habis itu saya tinggal gitu kan, ada yang jaga gitu. Tapi paling nggak diliatin dulu. Betul gitu, itu karena ada mandat khusus dari beliau ini kan, maksudnya di situ jadi ada arahan untuk wajib daerah atau kawasan wajib pakai pesapu dari beliau gitu. Iya. Semoga itu terus lestari. Amin. Berarti yang di sana pastinya orang-orang dinas yang di sana yang khususnya ya yang Betul. acara itu mereka pakai pesapu Pakai kita semua. dari saya. Kadang kalau misalnya ada tamu dari luar kan, misalnya dari pulau apa kemarin tuh dari Malang kayaknya datang ke sini, terus nih Kak, mereka yang bawa, teman-teman dari dinas-dinas yang bawa. mengarahkan. Iya, ini Kak yang di sini jual pesapunya gitu. Luar biasa pembicaraan kita. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Mantap ya. Akhirnya saya dikasih kain juga. Maksudnya gimana? Enggak. Apanya? Enggak. Apanya tuh? Enggak, Apanya? enggak. Akhirnya sama juga. Karena mbaknya udah gini-gini, tapi enggak. Tapi kali ini baik dia ngasih taunya untuk ending. Jadi banyak sebenarnya yang mau dibicarakan lagi. Tadi saya mau tahu juga ini harapan kedepannya seperti apa nanti, apakah ini ada pengembangan lagi. Tadi kan informasinya sudah ke Jawa, ngordernya masih di Jawa ya. Harapannya supaya ada senimannya di sini yang bisa diorder langsung lah berarti kan. Dan yang jelas, yang tentunya produksinya dalam jumlah yang diinginkan memang. Betul. Karena saya yakin kalau pengrajin mungkin ada,
tapi kayak produksinya masih nggak Betul, kekejar, pembatik kan. banyak banget kita. Nah, itu. Jadi harapan kedepannya seperti itu ya, semoga nanti bukan ya, jangan pakai ya. Iya, kayak- Harusnya tahun depan kita punya festival kain. Weh, thank you. Amin, amin, amin. Kalau di challenge untuk bikin festival kain, sanggup? Siap lah. Jadi Besok kayak panggung, juga siap. nggak panggungnya itu nggak Luar biasa. pakai ornamen lain selain kain gitu. Siap. Wih seru itu. Aku Siap. juga ada kepikiran itu. Siap. Boleh nanti kain dia jadi paling modelnya. Iya, Nggak boleh mungkin, banget. nggak. Dia pembuka. Karena kemarin kamu nggak Saya adalah Ipan orang Gunawan. yang justru akan bikin usaha kalian rugi kalau kalian Enggak jadikan saya dong, model. jangan gitu dong. Enggak. Kamu kan penglaris tuh. enggak iya kan. Yaudah. Ya oke. Sampai di sini dulu podcast Creative Planner. Sampai jumpa di episode lainnya. Dadah.